Mohon dijelaskan lebih jauh mengenai kesalahan kaum Ilah yang menebar jala di hari Jumat. Apa ini? Dan memanen hari Minggu. Apakah sama dengan contoh saat ini misalnya ketika dilarang riba, tapi bank-bank syariah menerapkan akad-akad syar'i, apakah itu sama dengan akal-akalan? Saya tidak berani dan tidak pernah mengatakan bank syariah itu mengakal-akalin. Saya tidak tahu ya, karena saya tidak pernah masuk sampai ke dalam. Saya pernah diminta oleh salah satu perbankan syariah untuk masuk ke dewan syariahnya, gitu kan. Saya minta langsung di pusatnya itu menjadi dewan syariah, tapi saya nggak berani. Saya bilang saya nggak bisa, karena saya harus mempelajari lebih dalam dan saya tidak tahu sistem yang Anda terapkan. Murnikah syariah atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya sempat memberikan beberapa masukan. Begini, saya bilang yang saya tahu secara syar'i, dalam ekonomi Islam itu, kalau misal yang paling sering, yang paling banyak mendatangkan keuntungan untuk perbankan, itu kan KPR. Yang paling banyak mendatangkan keuntungannya karena ini meminjamkan orang atau orang beli barang nanti di KPR nanti untungnya sekian banyak. Saya bilang, saya ambil contoh di masalah KPR misalnya. Orang mau beli mobil, orang mau beli motor, orang mau beli rumah. Pakailah secara syar'i? Secara syar'i begini. Bapak Ibu datang kepada saya, salah seorang di antara teman-teman, atau saya datang kepada salah seorang bapak di sini, saya bilang, Pak, saya mau beli mobil. Nilai mobilnya 300 juta. Saya nggak ada duit. Bapak bisa beliin nggak? Lalu bapak yang tadi saya tawarin itu bilang, bisa Ustadz saya beliin 300 juta. Tapi setelah saya beliin Ustadz, saya akan jual ke Ustadz dengan 400 juta. Ustadz boleh bayar 36 bulan kah? Mau bayar 5 tahun kah? Silahkan, tidak ada masalah. Ini halal, transaksi jual beli. Allah mengatakan apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli begitu. Si fulan beli barang, dia jual, boleh. Misal begini, akad ya. Yang jadi masalah dalam akad transaksi jual beli KPR ini dengan misal instansi ribawi atau konvensional itu, misal kita beli rumah 1 miliar. Datanglah pihak perbankan tertentu atau instansi tertentu menawarkan jasa, baik saya beli Pak ya, Bapak KPR aja deh sama kami, silakan, bunganya sekian persen. Apa akadnya? Coba perhatikan akadnya. Akadnya adalah pihak pertama, perbankan A atau perbankan B, menghutangkan uang sebesar 1 miliar. Hutang kasusnya ya, bukan transaksi jual beli. Menghutangkan uang sebesar 1 miliar yang akan dibayar selama 10 tahun dengan bunga sekian persen. Riba mutlak ini. Kan gitu, jelas-jelas utang, diutangin. Jadi bukan nilai rumah, bukan rumahnya, tapi utangnya, gitu kan. Tapi kalau dia ubah akadnya begini, pihak pertama, instansi ini, bank ini membeli rumah senilai 1 miliar dan menjual kepada pihak B, ini pembelinya 2 miliar yang akan dibayar selama 10 tahun, ya selesai, halal, nggak ada bunga, tapi jelas modal sekian dijual sekian. Maka ini yang boleh secara syar'i. Ini yang saya bahasakan, gitu kan? Ini yang saya bahasakan ke teman-teman perbankan itu. Dan Allahu a'lam, saya terus terang sampai sekarang tidak tahu seperti itukah sistem mereka atau cara lain. Kalau mereka hanya mengemas peraturan-peraturan yang konvensional kemudian kesannya syar'i tapi tidak syar'i, maka haram, tidak boleh tetap, gitu kan? Pada saat Bapak Ibu sekalian Anda sedang bertanya tentang hukum agama, perlu Anda tahu satu hal, tolong digaris bawah ini ya. Sama ustadz siapapun, sama ustazah sama siapapun. Kalau Anda bertanya hukum syari, Anda sedang bertanya hukumnya Allah. Jadi kalau saya jelasin ini bukan hukum saya nih. Ini hukum Allah, hukum Tuhan kita. Gitu kan? Begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Pernah saya ditanya di Kelapa Gading, waktu saya jelasin kitab Bulughul Maram. Ustadz, kalau kita nggak cicil rumah sekarang, ini bahasa dia ya, maka nanti mungkin tidak bisa lagi kita cicil. Gitu kan? Mungkin nanti akan naik harganya, gitu kan? Lalu saya jawab begini, Bu, Ibu kan bilang mungkin. Kenapa terkurung dengan kata-kata kita sendiri? Siapa yang tahu Ibu nanti 5 tahun ke depan ternyata bisa beli rumah tuh, insya Allah. Kan bukan mustahil. Kalau Ibu kontrak sekarang kenapa? Memang berat dengan istilah kontrak ya. Tapi kalau Ibu kontrak dengan Ibu paksain bayar rumah tapi dengan riba, yang mana Ibu pilih? Secara akal sehat saja. Gitu kan? Maka coba tanya hati nuraninya Bapak Ibu sendiri.
Tentu di sini bukan saya nyala-nyalainnya, tidak. Saya menjelaskan bagaimana gambaran syar'i yang menuntun kita. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana Ustadz kalau sudah terlanjur? Saya sudah terlanjur masuk KPR, sudah terlanjur begini, bagaimana kalau sudah terlanjur? Ini yang ditunggu ya? Baik, kalau sudah terlanjur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Maidah, ya. Itu Allah SWT menjelaskan, falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Kalau sudah terlanjur kalian terjerumus dalam riba, maka jangan lagi membuka pintu riba baru dan selesaikan yang sudah ada. Yang sudah berlalu sudah selesai. Misal Bapak Ibu sudah terlanjur nih, ini rumah saya KPR sudah selesai sih, tapi dulu melalui perbankan konvensional gimana? Insya Allah sudah gak ada masalah itu. Tapi jangan sekarang buka lagi, gitu kan? Karena penyakit riba itu gini Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian makan riba yang double-double. Maksudnya apa? Riba itu sifatnya begitu Bapak Ibu. Sekali Bapak Ibu buka pintunya, terbuka pintu riba 1000 di depannya. Belum selesai cicilan, ditawarin cicilan baru. Wah, terus terlilit dengan masalah yang besar. Dan yang jadi masalah kalau Bapak Ibu nggak bisa bayar, diapain? Disita kan? Sita terus dilelang. Mana uang kita yang itu sudah bayar 2 tahun atau 3 tahun? Hilang. Qarar. Itu. Sudah masalah sistem riba yang dipakai, penyitaannya ini besar. Bapak Ibu tahu nggak tiap hari berapa pelelangan rumah dan kendaraan di Jakarta? Luar biasa jumlahnya. Jadi orang yang KPR itu yang sukses dengan itu lebih banyak tidak sukses. Lebih banyak tidak sukses, kan gitu. Cuma sekian persen yang sukses. Coba lihat bagaimana hasil daripada di lapangannya gitu kan. Allah alam ini yang saya ketahui, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kalau memang ada yang salah dulunya. Dan juga insya Allah ke depannya kita bisa lebih menikmatin kepada hal-hal yang halal.